Meskipun Qin Yichen juga dewa liar sekarang, dia sangat jelas bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan dewa liar lainnya. Dia hanya menguasai penggunaan ketuhanan dan melunakkan tubuh Tuhan. Tetapi memahami aturan dunia telah menjadi belenggu. Berbagai metode yang digunakan Qin Yichen harus dimodifikasi ulang sebelum mereka dapat mengerahkan kekuatannya. Modifikasi berarti membutuhkan banyak pemahaman tentang aturan dunia untuk melakukannya. Jika itu adalah penduduk asli dunia ini, mereka telah hidup dalam aturan dunia seperti itu sejak kecil. Jelas tidak ada banyak kesulitan, dan bahkan banyak hal yang disebut akal sehat di mata mereka. Tetapi untuk Qin Yichen, ini tidak terjadi sama sekali. Karena alasan inilah Qin Yichen belum mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya sampai sekarang. Di antara para dewa liar, orang yang perlu menguasai kembali aturan dunia terlebih dahulu, dan kemudian berlatih kultivasi, mungkin adalah satu-satunya Qin Yichen. Qin Yichen bahkan merasa bahwa di antara para dewa liar, kekuatannya hanya bisa dianggap sebagai yang terakhir. Sekarang dia bertemu dengan dewa liar ortodoks yang telah menguasai aturan dunia. Qin Yichen secara alami dirugikan. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba melemparkan pukulan, mencoba memaksa orang di sampingnya untuk mundur. Tapi tinju itu jatuh di udara dan melewati tubuh lawan tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada lawan. Qin Yichen mengerutkan kening. Hantu. Saat berikutnya, lawan langsung menendang Qin Yichen ke bawah. Bukan ilusi. Qin Yichen, yang jatuh dengan cepat, melebarkan matanya. Apa ini? Jalan yin dan yang. Untuk sementara, Qin Yichen tidak yakin apa artinya. Qin Yichen belum bereaksi. Saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen. Baju besi cian yang sangat indah di bawah sinar matahari. Tapi tinju yang dia lemparkan sama sekali tidak indah. Ledakan. Dengan pukulan lain, Qin Yichen benar-benar ditekan di bawah. Bantuan orang-orang di kota terapung di bawah tidak lagi diperlukan. Kali ini di sekitar Qin Yichen, itu adalah para pembantu yang dikirim oleh Mahkamah Agung. Aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari Qin Yichen. Setelah ratusan orang ini mengepung Qin Yichen, mereka tidak segera menyerang, jadi mereka hanya dikepung. Qin Yichen akhirnya menstabilkan tubuhnya, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berpura-pura santai. Kamu benar-benar meremehkanku, dan kamu benar-benar dapat mengirim begitu banyak orang ke sini. Di belakang sekelompok orang, Bes Similok muncul perlahan di hadapan Qin Yichen dengan tangan di punggungnya. Dia tidak memiliki baju besi di tubuhnya, dan dia tidak memiliki aliran napas, jadi dia muncul di depan Qin Yichen dengan acuh tak acuh, seolah-olah semuanya sangat alami. Mata Qin Yichen jatuh pada Bes Similok dan dia sedikit mengernyit. Kamu siapa? Bes Similok tersenyum kecil. Kamu adalah penguasa cahaya yang mengacaukan situasi di dunia peri. Itu bisa dianggap memberimu wajah yang cukup untuk mengizinkanku, salah satu dari 8 penunggang kuda di Istana Dewa, untuk muncul. Hari ini, aku punya 2 pilihan untukmu. Pertama, menjadi bawahanku di Mahkamah Agung. Kami dapat mempertimbangkan untuk membuatmu tetap hidup. Orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya akan disandera dan masuk ke Mahkamah Agung. Bersamaku. Kamu di sini. Dunia abadi mematuhi perintah. Pilihan kedua adalah mati. Qin Yichen menyeringai tiba-tiba. Sandera. Kuil penguasa cahaya disandera. Bagaimana mereka membuat omong kosong semacam ini? Bahkan Qin Yichen, orang luar, tahu beberapa aturan dari Mahkamah Agung Ilahi. Tanpa jasa dan kekuatan tertinggi, tidak mungkin untuk memasuki Mahkamah Agung. Saya memiliki kuil kecil penguasa cahaya. Bagaimanapun, ada orang-orang di sebuah kota. Apakah pengadilan harus mengangkatnya untuk orang percayanya sendiri hanya karena saya sendirian? Tentu tidak. Bahkan jika Anda tidak membunuh orang percaya Anda sendiri, itu akan mempermalukan dan menghancurkan orang percaya Anda sendiri. Jika ini disetujui, Qin Yichen benar-benar cukup bodoh untuk meledak. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, tidak mungkin bagi bala bantuannya, Dewa Setan Darah, untuk bergerak lagi. Dewa-dewa jahat ini, Qin Yichen, menyadarinya, tetapi hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Saat ini, dalam situasi di mana semua keuntungan yang dia janjikan rusak, mustahil bagi Goreven untuk memiliki satu lawan lagi untuknya. Dan Ares, Dewa Perang, belum muncul sejak terakhir kali dia pergi. Tampaknya satu-satunya orang di alam dewa yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan bulu harimau putih berkumpul di tubuhnya. Transformasi Suantian Macan Putih berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tubuh Qin Yichen telah tumbuh sedikit lebih besar. Otot-ototnya menonjol berlebihan, dan saat Qin Yichen membuka tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangan Qin Yichen. Armor itu langsung membungkus tubuh Qin Yichen, dan kemudian membuka matanya. Hanya ada ketidakpedulian di mata biru. Kamu ingin aku mati, lalu datang dan coba. Apakah kamu punya kekuatan? Bes Similok mengerutkan kening. Trik orang di depannya benar-benar berbeda dari siapapun yang dia kenal. Dan barusan, dia bahkan merasakan perasaan ditekan oleh orang lain.
Dewa liar? Setelah melihat tombak panjang di tangan Qin Yichen, Besi Milok bertanya dengan curiga. Namun meski begitu, dia masih tidak memiliki banyak rasa takut. Tidak ada satu atau dua dewa liar yang mati di tangannya. Kau yakin ingin melawanku? Qin Yichen tidak menjawab. Dia mengarahkan tombaknya ke langit, dan sinar matahari yang cerah langsung menjadi menyilaukan. Ujung tombak adalah susunan tekstur yang kompleks. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya dan menatap Besi Milok. Orang yang menghalangiku hari ini pastilah musuh bebuyutan dari penguasa cahayaku, yang tidak akan pernah mati. Ledakan. Ledakan sonik yang keras menyapu, dan sebelum suara itu tiba, Besi Milok telah mengulurkan tangannya dan meraih tombak panjang yang ditusuk Qin Yichen. Itu dia, kamu masih ingin membunuhku, kamu terlalu lembut. Setelah meraih tombak, Besi Milok menarik ke depan dengan keras dan memukulkan tinjunya langsung ke kepala Qin Yichen. Mengaum. Qin Yichen menggeram, napas panas keluar dari sudut mulutnya. Itu sudah dekat, sampai saat dia hendak menyentuh lawan, Qin Yichen tiba-tiba membuka mulutnya. Api merah Tiang Xuan. Api kental mengalir ke wajahnya, dan Besi Milok mendengus pelan, dan penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisinya. Tetapi dalam satu pemikiran, penghalang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap, menghalangi api Qin Yichen. Saat berikutnya, Besi Milok menarik tombaknya kembali dan menendang posisi Qin Yichen. Kungfu kucing berkaki tiga akan diselamatkan. Jika kamu tidak menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, aku akan mengirimmu ke jalan dengan tendangan ini. Ditendang ke depan dengan keras, Besi Milok menendang tubuh Qin Yichen. Tapi itu melewati tubuh secara mengejutkan, dan tidak ada yang terkena. Ini. Besi Milok tiba-tiba memiliki kengerian yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia telah melihat terlalu banyak dewa liar dan membunuh terlalu banyak. Ketahui kekuatan dan kelemahan dewa-dewa liar ini. Tapi sekarang, Qin Yichen memiliki sarana yang bukan milik ketuhanannya. Adegan ini terlalu aneh.